Halo, apa kabar semuanya? Saya harap semuanya dalam kondisi yang sehat dan sukacita. Bertemu lagi dengan saya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang penggunaan shortcut dalam Sibelius. Saya yakin teman-teman udah nggak asing dengan software yang satu ini. Ya, Sibelius adalah software yang dimanfaatkan untuk membuat skor ataupun partitur musik. Dengan software seperti ini, pengerjaan aransemen ataupun penulisan komposisi musik tentunya menjadi sangat terbantu. Nah, saya mengangkat topik penggunaan shortcut pada Sibelius karena ternyata shortcut ini cukup membantu dalam kebutuhan menulis skor. Tentunya dengan shortcut kita dapat lebih efisien dalam menulis skor. Nah, dalam video kali ini saya mengajak teman-teman untuk membuka software Sibelius di laptop masing-masing supaya kita bisa sama-sama langsung mempraktekkan shortcut. Silakan teman-teman membuka Sibelius di Mac ataupun Windows teman-teman. Boleh di pause dulu videonya. Oke, kalau udah, mari kita mulai. Ya, pertama-tama teman-teman buka dulu aplikasi atau software Sibeliusnya. Kalau sudah dibuka, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ya, di sini saya menggunakan Sibelius 8. Oh ya, shortcut yang saya akan jelaskan ini bisa dipakai di Sibelius berapa aja, bisa di Mac, bisa di Windows juga ya. Nah, ini kita buka file, lalu bikin lembar baru, new, lalu di new score, kita klik blank, kita change instrument, kita di sini pakai piano untuk latihan, add to score, oke, ya, time signature-nya 4/4, oke, signature-nya di natural aja di C, lalu kita kasih judul shortcut part 1. Lalu kita create. Oke. Jika sudah, tampilannya akan seperti ini. Nah, pada bagian pertama ini kita akan membahas tentang tombol A sampai dengan tombol Z pada keyboard. Kegunaannya apa? Nah, untuk tombol A sampai dengan tombol G itu dimanfaatkan untuk menginput notasi. Jadi langsung saja kita praktekkan. Jika kita ingin menambahkan atau menginput notasi, misalkan pada bar 1, kita klik saja kolom barnya, lalu kita isi, misalkan kita ingin mengisi dengan not C sampai dengan F. Langsung kita klik saja C, D, E, F. Ya, sangat mudah. Lalu, jika kita ingin menambahkan not pada misalkan ketukan pertama, kita ingin menambahkan not G, kita tinggal klik di ketukan pertama, lalu tekan tombol Shift dan tombol G. Ya, dia otomatis akan tambah. Ya, itu tombol A sampai dengan tombol G untuk menginput not ya. Lalu tombol H. Tombol H di sini berfungsi untuk menginput crescendo pada notasi yang ingin kita berikan crescendo. Misalkan di sini ketukan kedua kita klik, kita ingin memberikan crescendo sampai dengan ketukan ketiga, kita tinggal tekan shift, lalu
tombol kanan, ya, panah kanan, dia akan blok. Lalu kita tinggal tekan tombol H, ya, dia otomatis. Lalu sebaliknya nih, kalau kita ingin menginput di crescendo, kita tinggal klik ketukan atau not yang ingin kita berikan di crescendo, misalkan not di ketukan keempat, kita klik, lalu kita tinggal tekan shift dan tombol H. Jadi seperti ini. Itu tombol H. Lalu tombol I. Tombol I ini digunakan untuk menginput instrumen. Coba kita tekan. Ya. Misalkan kita di sini ingin menambahkan instrumen woodwind, flute, stethoscope. Oke. Ya, dia akan otomatis muncul garis para nada untuk instrumen flute. Lalu tombol K. Kita klik tombol K. Nah, tombol K ini memudahkan kita jika ingin mengubah tonalitas pada skor yang kita kerjakan. Misalkan kita ingin mengubah tonalitas menjadi G mayor. Tadi kan di C. Kita klik G. Nah, kita misalkan ingin menambahkan di bar kedua. Kita tinggal klik bar kedua. Set. Oke. Jadi di sini udah terdapat tonalitas yang berbeda. Di sini F-nya menjadi crash. Ya. Jadi ini tonalitasnya di G mayor. Ya, itu tombol K. Lalu tombol L. Nah, tombol L ini kegunaannya untuk, coba kita langsung saja tekan L. Ya, di sini muncul lines menu. Lines menu ini di dalamnya terdapat seluruh crescendo, decrescendo, trill. Terus ini seperti yang bisa kita lihat. Kita ke bawah lagi, lihat nih ada read, ada poco read, accel, ya, lines menu. Misalkan kita ingin menginput apa nih, read, kita tinggal tekan read. Ya, misalkan di bar kedua kita ingin berikan read, nah, akan muncul seperti ini. Nah, itu tombol L. Lalu tombol M. Tombol M ini digunakan untuk, nah, ini melihat mixer. Jadi volume dari tiap-tiap instrumen. Jadi kalau kita ingin membesarkan atau mengecilkan volume keseluruhan, kita tinggal mainin di master. Tapi kalau hanya di beberapa instrumen saja, misalkan kayak di flute, kita tinggal mainin di flute, naikin turun, besar kecilkan volume, master. Ya, itu tombol M. Lalu tombol P. Tombol P ini untuk memainkan notasi yang udah kita buat, skor yang udah kita buat. Misalkan di sini kan udah ada satu bar yang kita buat di sini. Kita coba tekan tombol P. Iya. Untuk stop kita tinggal tekan tombol O. Oh, sorry. Atau tombol spasi. Ya. Itu tombol P, lalu tombol Q. Tombol Q ini, ya, kita tekan tombol Q ini untuk mengganti clef. Ini kan ada clef treble, bass, alto, tenor. Itu tombol Q. Sekarang tombol R. Tombol R ini digunakan untuk mengulang. Misalkan kita klik di sini note F, kita tekan tombol R. Nah, dia akan merepeat
Kita tekan lagi. Ya, seperti itu. Dia akan merepeat apapun yang kita tekan. Not apapun yang kita tekan di sini. Ya, itu tombol R. Lalu selanjutnya S. Tombol S ini untuk menginput slur. Ya, jadi misalkan dalam satu bar kita ingin memberikan slur pada ketukan kedua sampai dengan ketukan keempat. Kita tinggal klik ketukan kedua, lalu tekan shift, panah kanan, tuh 2, ya kita blok. Lalu kita langsung tekan saja tombol S. Nah, dia langsung slur. Langsung muncul tanda slur. Ya. Lalu itu tadi tombol S, sekarang tombol T. Coba kita tekan. Iya, tombol T ini untuk menginput time signature. Jika kita ingin mengubah time signature, misalkan pada bar keberapa nih. Ya, kita pilih dulu nih. Kita misalkan mau mengganti time signature-nya menjadi 3/4. Kita klik. Nah, kita misalkan kita ingin masukkan di bar ketiga. Kita klik bar ketiga. Ya, dia akan otomatis meternya berubah menjadi 3/4. Ya, dari bar ketiga sampai ke belakang-belakangnya. Sampai ke depan-kedepannya itu. Bar ketiga, bar keempat, bar kelima. Ya, itu tombol T, sekarang tombol X ya. Tombol X ini kegunaannya untuk membalikan posisi not. Jadi maksudnya gini, misalkan kita tekan di ini nih, not F di bar kedua, kita klik. Lalu kita tekan tombol X. Nah, dia posisi notnya itu akan berbalik tangkainya. Seperti itu. Tekan lagi. Nah, seperti itu. Ini berguna untuk not dan slur. Nah, ini slur. Kita klik, tekan tombol X. Nah, dia akan berbalik. Nah, ini digunain kalau misalkan posisi di satu kasus misalkan kalau ada posisi not bertabrakan dengan tanda slur, ataupun nanti misalkan kalau kita input 4 suara terus notnya berdekatan dan posisi tangkainya tuh nggak estetis, enggak, maksudnya ya biar rapih lah ya, terus menunjukkan di suara berapa. Ini kan suara 1. Terus itu tombol X, lalu selanjutnya tombol Z. Tombol Z, kita coba. Tombol Z. Tombol Z ini menunjukkan menu simbol. Ada gambar dan banyak tanda hias. Ini ada modern, signal, koda, segala macam di sini. Cadence. Nah, ini ada gambar-gambar drum. Nah, ini sebagai simbol jika kita ingin menginput simbol. Misalkan kita ingin menginput simbol modern, klik. Nah, pada not, misalkan kita ingin tempatkan di not F di ketukan pertama bar kedua, dia akan seperti ini. Nah, coba kita play bagaimana sih suaranya. Kita play. Iya. Ada read, ada modern. Ya, jadi itu bagian pertama. Ya. Ya, kembali lagi. Sekarang di bagian kedua. Di bagian kedua ini kita akan membahas tombol numerik atau tombol angka pada keyboard di atas tombol QWERTY ya. Nah,
kita akan membahas tombol 3 sampai dengan tombol 8. Tombol 3 sampai dengan tombol 8 ini digunakan untuk menginput notasi dengan jarak interval, misalkan di tombol 3 jarak interval dari not yang kita pilih itu 3. Misalkan kita coba aja langsung. Misalkan ini kan not A. Kita ingin menambahkan not dengan jarak intervalnya 3. Kita tinggal tekan tombol 3. Set. Ya, dia akan otomatis input jarak interval not dengan jarak interval 3 dari not yang kita pilih. Misalkan di sini not B, kita ingin menginput not dengan jarak intervalnya 4. Tinggal tekan tombol 4. Lalu di not C, kita ingin menginput notasi dengan jarak interval 6 misalkan. 6. Ya. Bisa juga ini bisa kita pilih di not kedua dari root dari A, C. Nah, ini kita bisa klik not C. Terus misalkan kita ingin memberikan menambahkan not dengan jarak interval 3 dari atau 5 dari not C. Kita tinggal klik. Ya. Mudah. Seperti itu. Nah, untuk kebalikannya, misalkan di sini kita bikin notnya iya. Nah, di sini udah ada not C, E, G di bar keempat. Nah, untuk menginput not dengan jarak interval di bawah dari not yang kita pilih, kita tekan tombol shift. Misalkan kita ingin menginput not dengan jarak interval 3 di bawah not yang kita pilih. Tinggal tekan shift. Kita pilih dulu ya notnya, ini not C. Shift, tombol 3. Iya. Begitu juga, misalkan kita ingin menginput oktav di bawah not yang kita pilih. Ya, jarak 8 not. Ini not E, kita klik save. Lalu tombol 8. Iya. Ya. Jadi yang terakhir nih, pada bagian yang kedua, tombol angka ini bisa digunakan untuk merubah suara. Ya, di sini kan ada suara 1, suara 2, suara 3, suara 4. Nah, jika kita ingin mengubah suara, misalkan kalau ini kan semuanya ini warnanya biru, ya not ini warnanya biru jika diklik. Artinya dia berada di suara 1. Nah, kalau kita ingin mengubah misalkan not A, not E, dan not B, kita bisa ubah dengan cara menekan tombol Alt ataupun Command pada Mac, ya. Bersama dengan misalkan kita ingin mengubah ke suara 2, kita tinggal klik Alt atau Command, terus tombol 2. Ya, seperti itu. Begini di not selanjutnya juga. Alt atau Command, tombol 2. Nah, dia berubah. Jadi yang bawah ini suara 2, yang atas ini suara 1. Seperti itu. Ya, jadi sekian pada bagian kedua. Ya, selanjutnya pada bagian yang ketiga ini kita akan membahas tombol kontrol atau command pada Mac plus
tombol huruf pada keyboard. Ya, langsung kita mulai. Control atau Command plus A itu digunakan untuk memblok semua. Kita coba ya, Control atau Command plus A. Untuk ya, tujuan untuk memblok semua yang ada di dalam skor ini. Lalu Control atau Command plus B itu digunakan untuk menginput bar kosong pada akhir skor. Kita coba Control atau Command plus B. Ya, dia otomatis akan bertambah barnya berkosong pada akhir skor. Lalu Control atau Command plus C itu digunakan untuk mengopi yang kita pilih. Misalkan ini ya, kita pilih dulu, kita klik, lalu Control atau Command plus C, copy. Nah, itu untuk mengopi. Lalu misalkan kita ingin paste di bar ke 5, kita tinggal pilih, klik barnya, lalu Control atau Command plus V ya. Sistemnya sama kayak di Word ya. Lalu Control atau Command plus D, kita coba. Ya, Control atau Command plus D ini digunakan untuk merapikan atau mengatur dokumen. Biasanya ini digunakan saat selesai pengerjaan penulisan skor, kita mau merapihkan dokumennya, mau merapihkan page size atau page margin, staff margin, mau kita bikin landscape atau portrait. Nah, di sini bisa kita atur di dokumen setup. Control atau Command plus D. Ya, untuk kembali kita tinggal tekan tombol Escape. Ya. Lalu Control atau Command plus E ini digunakan untuk menambahkan dinamika pada note yang kita pilih. Misalkan di bar kelima ini kita ingin menginput dinamika. Kita tinggal tekan Control atau Command plus E. Lalu kita klik kanan pada mouse atau kursor atau pad di PC atau laptop, maka dia akan muncul pilihan dinamika. Coba kita masukkan di sini dinamikanya mezzo piano. Tinggal kita klik set, dia akan masuk. Ya, lalu Control atau Command plus F. Nah, ini digunakan untuk mencari segala sesuatu yang ada di dalam skor. Control atau Command F. Ya, di sini kita bisa mencari apapun yang ingin kita cari di dalam skor. Untuk kembali kita tinggal tekan Escape. Ya, lalu Control atau Command plus K itu digunakan untuk menambahkan simbol akor pada note yang kita pilih. Misalkan di sini kita pilih ya, tekan Control atau Command plus K. Nah, di sini muncul misalkan ini akornya kan dari ACG, berarti akor dari tonalitasnya G, berarti akor 2. Kita bikin pakai angka Romawi 27 karena ada G-nya. Iya, seperti itu. Lalu Control atau Command plus L. Nah, ini untuk menginput lirik. Misalkan di sini kita ingin memberi lirik di bar kedua, kita klik di note yang ingin kita beri lirik, Control atau Command plus L. Misalkan di sini kita beri liriknya O E.
Ya, per kata atau per huruf sesuai dengan jumlah not. Lalu kontrol atau komen plus N itu untuk membuka atau memulai skor baru. Kita coba TRL kontrol atau komen N. Iya. Ya, lalu kontrol atau komen plus O itu untuk membuka dokumen skor yang ada di file kita. Ya, lalu kontrol atau komen plus P itu digunakan untuk print. Kontrol P. Ya, untuk kembali kita tinggal tekan escape. Lalu kontrol atau komen plus Q itu untuk menutup software Sibelius. Lalu kontrol atau komen plus R ini digunakan untuk menambahkan tanda bagian dalam skor. Misalkan di sini di bar pertama kita ingin memberikan tanda bagian atau rehearsal mark. Kita tinggal tekan kontrol atau komen plus R. Maaf, di bar 1. Kontrol atau komen R. Nah, kita pilih di bar 1. Ya. Lalu kita ingin menambahkan rehearsal mark kedua atau B. Kita tinggal tekan lagi kontrol R. Misalkan kita ingin memberikan di bagian bar yang ke-5, kita tinggal klik. Ya, seperti itu. Lalu kontrol atau komen plus S itu untuk save. Ya. Kontrol S untuk save. Ya, teman-teman bisa sambil dicoba di laptop atau PC masing-masing. Dia otomatis akan save. Lalu kontrol atau komen plus U ini untuk full screen. Kita coba kontrol U. Nah, ini full screen. Nah, untuk kembali dari full screen, kita tinggal tekan kontrol plus U lagi atau kalau bisa escape. Ya, kontrol plus U. Nah, dia menutup full screen. Lalu kontrol atau komen plus W. Dia ini untuk menutup skor. Kontrol atau komen plus W. Lalu kontrol atau komen plus Y itu digunakan untuk meredo last action. Jadi apa yang kita meredo apa yang baru kita kerjakan. Lalu kontrol atau komen plus Z itu untuk mengunduh last action apapun yang baru kita kerjakan. Kita misalkan kontrol atau komen plus Z. Nah, kan tadi kita menambahkan rehearsal mark di sini di bar kelima, tapi ketika kita tekan kontrol Z dia akan kembali seperti semula. Nah, kalau kita ingin mengembalikannya lagi, kita tinggal tekan kontrol atau komen Y. Dia balik lagi. Sama sistemnya seperti di Word. Iya. Jadi seperti itu di bagian yang ketiga. Kontrol atau komen plus tombol huruf yang ada di keyboard. Oke. Sampai ketemu di
bagian berikutnya. Ya, selanjutnya bagian keempat. Ya, di sini kita akan membahas tombol control atau command plus save ataupun alt. Ya, yang pertama di sini ada control plus alt plus G, atau kalau di Mac command plus option plus G. Ini digunakan untuk menuju ke bar yang ingin kita tuju, ya, menuju ke spesifik bar yang ingin kita tuju. Kita coba Ctrl Alt plus G. Ya, nih. Misalkan kita ingin pergi ke bar ke-6, kita bikin aja 6 di sini. Oke. Nah, dia ke sini. Ya. Lalu Ctrl atau command plus Shift B. Ini gunanya untuk menambahkan bar pada akhir dari bar yang kita sedang klik. Misalkan kita klik di sini, kita pilih di bar 3. Nah, kita ingin menambahkan bar kosong di akhir bar ketiga. Kita mau bikin bar kosong. Kita tinggal bikin Ctrl atau command plus Shift dan B. Nah, maka dia akan otomatis muncul bar kosong di akhir dari bar ketiga. Nah, lalu Ctrl atau command plus Shift F. Nah, ini gunanya untuk merecord. Ctrl Shift F. Ya, seperti itu kira-kira. Kita bisa tekan escape untuk berhenti. Ya, lalu tombol kontrol atau command plus Shift G itu untuk menuju ke lembar yang ingin kita tuju. Control Shift lalu tombol G. Nah, ini kita ingin pergi ke lembar berapa? Karena di sini ada 2 lembar. Coba kita berangkat ke lembar kedua. Oke. Nah, dia muncul di lembar kedua. Ya, seperti itu. Lalu Ctrl atau command plus Shift O ini untuk melihat pengaturan atau option ya dari recording. Lalu Ctrl atau command plus simbol min. Nah, di keyboard kan ada tombol kurang ya, minus. Nah, jadi kalau kita tekan Ctrl atau command bersama dengan tombol minus, ya dia akan memperkecil skor. Nah, kebalikannya kalau kita Ctrl atau command ditambah simbol plus itu untuk memperbesar screen atau skor yang sedang kita lihat. Seperti itu. Lalu Ctrl atau command plus anak panah yang ke arah atas. Misalkan di sini kita pilih di note ini dia
gunanya adalah untuk memindahkan dari, misalkan ini Note F, kita tekan tombol kontrol atau komen ke arah atas. Nah, dia ini akan naik 1 oktav. Sebaliknya ke bawah akan turun 1 oktav. Kontrol plus anak panah ke arah atas atau arah bawah. Lalu ya transpose. Nah, untuk transpose kita tinggal klik kontrol plus A, lalu shift plus T. Nah, ini kita mau transpose kemana. Ini bisa juga seperti ini ya. Misalkan kita ingin transpose bagian bar ini aja. Kita tinggal klik blok, save. Kalau mau blok itu save anak panah ke kanan arahnya. Nah, lalu tinggal kita shift plus T. Ini kita mau transpose di bagian ini aja. Nah, ini seperti itu. Iya. Sekian dari bagian keempat. Ya, pada bagian 5 ini kita akan membahas tentang cara mengaransemen pada Sibelius menggunakan shortcut. Pertama, kita tekan tombol kontrol atau komen plus A untuk memilih atau memblok seluruh skor. Lalu klik klik kontrol plus C untuk mengcopy. Lalu setelah itu klik tombol kontrol atau komen plus N untuk memulai skor baru. Kita mau mengaransemen instrumen flute dan piano ini menjadi instrumen bebas ya. Di sini coba harpa, add to score, lalu woodwind, kita bikin oboe, add to score, oke, create. Ya, jika sudah muncul seperti ini, lalu kita tekan tombol kontrol atau komen plus klik di bar pertama. Ya. Lalu setelah itu kita tekan tombol kontrol atau komen plus shift dan tombol V. Nah, ini udah aktif fitur aransemennya. Di sini bebas pilih kita mau aransemen seperti apa, instrumen apa. Coba kita bikin di standar aransemen. Pilih deh standar aransemen, oke. Oh, dia agak berantakan ya. Ya apa-apa, nanti dia rapihin. Jadi tinggal coba kita play.
Jadi seperti itu. Itu tadi dari sini ya. Dari instrumen flute dan piano kita aransemen ke instrumen oboe dan harpa. Berbeda ya. Ya. Ya, teman-teman bisa lanjutkan. Jadi seperti itu cara untuk mengaransemen menggunakan shortcut di Sibelius. Iya. Nanti teman-teman bisa buka di deskripsi video. Saya berikan PDF-nya, PDF dari tombol fungsi atau shortcut pada Sibelius. Nanti teman-teman bisa cek di kolom deskripsi. Ya. Lalu berikutnya ya, kita akan coba mengaplikasikan yang sudah kita coba-coba menggunakan shortcut tadi. Saya sudah menyediakan bahannya. Jadi kita akan coba untuk menggunakan teknik shortcut yang sudah kita pelajari barusan, mengaplikasikannya ke contoh yang sudah saya berikan di kolom deskripsi video. Teman-teman bisa cek. Oke, bagian akhir kita akan coba latihan shortcut Sibelius. Ya, saya sudah siapkan bahan untuk kita latihan. Ada di deskripsi video, teman-teman bisa download. Nanti kalau udah dibuka tampilannya seperti ini. Ya, kita mau latihan di menyalin bagian B saja ya. Kita coba salin menggunakan shortcut, bukan ini ya, copy paste gitu enggak. Tapi kita coba mengerjakannya menggunakan shortcut. Ya. Coba kita mulai. Di sini pertama kita ganti dulu time signature-nya menggunakan ya, time signature-nya kan ini 3/4, jadi yang berikutnya harus 4/4 mengikuti yang A. Ya, kita klik time signature itu apa? Kita klik 4 di bar yang ingin kita ubah. Lalu ini di bagian akhir, bagian B 3/4. Klik lagi T, pilih 3/4. So, ya, terus ini kan tonalitasnya di C mayor yang bagian A, yang bagian B di G mayor. Kita ubah tonalitasnya pakai tombol shortcut K. Kita klik di sini. Oke. Lalu kita lagi G mayor, taruh di sini. Oke. Lalu selanjutnya kita mulai dari yang mudah dulu, nada bawahnya bagian B. Kita klik bagian B. Karena ini nilai notnya setengah, jadi kita bikin di sini di keypad ada nilai not setengah. Ya, lalu kita masukkan notnya. Di sini ada not G, A, G, D, G. Nah, yang di bar akhir tuh not G-nya G rendah, jadi kita pakai shortcut Ctrl tanda panah bawah. Lalu di bar ke 2 bagian B ini kan dia ada 2 suara di bagian suara bawahnya. Nah, ini harusnya menjadi suara 4. Ini jadi kita ubah dengan tombol shortcut menjadi suara 4 dengan ALT 4.
Ini juga ALT 4. Ini juga ALT 4. Lalu nada berikutnya yang di atasnya ini kan ada C. Tinggal kita isi C. Terus, nah ini nada berikutnya nilai notnya itu 1/4. Jadi kita ubah dulu. Lalu itu D, C. Lalu kita tinggal tekan tombol kanan. Ini nada berikutnya D. Kita klik D. Nah, ini oktavnya dia terlalu tinggi, jadi kita turunkan 1 oktav. Oke. Oke. Lalu ini kan ada apa? Nilai not setengahnya ditambah dot. Jadi kita klik dot di sini. Klik ini dulu, lalu klik dot. Yang bawahnya juga dot. Oke. Lalu yang atas, kita klik atas. Kita lihat nada bawahnya, bagian B, itu B. Lalu itu kan intervalnya 3. Kita klik aja 3, lalu atasnya lagi 3. 3. Lalu ke not berikutnya, tekan tombol kanan, kasih nilai not 1/8. Itu not apa? Not E. Lalu D. Klik kanan lagi. Set. Itu nilai notnya 1 tambah dot. Nilai notnya 1/4 tambah dot. Nah, kita lihat ini notnya yang atasnya, yang atasnya E. Nah, lihat kalau misalkan dia intervalnya turun 3, berarti apa? Shift 3, tambah lagi bawahnya Shift 3. Oke, terus klik kanan, not G. Klik kanan lagi, ini not G lagi. Terus lihat interval ke atas, dia 1, 2, 3, 4. Berarti 4. 1, 2, 3. Not dari yang C ke atasnya interval 3. Berarti 3 klik. Set. Lalu klik kanan lagi, kasih nilai not 1/8, D, B. Nah, ini oktavnya lebih rendah dari sebelumnya. Jadi kita harus kontrol atau komen tanda panah atas. Klik kanan lagi. Yang satunya kontrol atau komen panah atas. Lalu berikutnya kita klik ini. Set. Nilai not setengah D. Terus ke bawahnya berapa intervalnya? 1, 2, 3, 4. 4. Klik. Salah. Jadi harus pakai, kita hapus dulu backspace. Hapus dulu. Nah, kalau ke bawah berarti pakai shift 4. Lalu shift 3. Oke, lanjutnya tombol kanan. Terus ini not G. Nilai notnya kita ubah menjadi setengah. Ya, terus dia interval ke atas 3. Oke, tambahkan dot. Dan coba kita blok, tekan shift, back down. Di sini ada tanda fermata. Di bagian artikulasi di keypad, tekan, pilih fermata. Tekan sembarang, lalu nah ini kita bikin slurnya. Kita klik, set, kita blok yang mana yang mau kita slur. Shift, klik kanan, set, S. Oke, ini ada lagi di sini, klik, shift, kanan, tuh 2, 3, S. Lalu di sini ada dinamika. Kita bikin dinamika apa? Kontrol E. Di ketukan pertama bagian B. Tekan kanan.
Itu tadi apa? Oh, mezzo forte. Mezzo forte. Kita pilih. Oke. Terus ada tanda crescendo. Kita klik bagian ketukan kedua. Save lagi, kita blok. Save kanan, kanan. Lalu tombol H. Lalu ada dinamika F forte. Ctrl L, Ctrl atau Command E. Lalu klik kanan. Jadi forte. Klik forte. Oke. Oke. As simple as that. Ya, teman-teman bisa melanjutkan penggunaan shortcut. Sebenarnya kalau apa biar lebih enak tuh lebih sering memakai shortcut biar hafal, terus nggak mikir-mikir caranya seperti apa. Nanti kalau kita udah biasa itu bakal lebih cepat lagi, lebih efisien lagi dalam menulis skor atau partitur musik. Ya, jadi seperti ini. Ayo kita play dulu aja mendingan. Kalau play, tekan tombol P. Lalu kalau sudah di play, kita bisa menghentikannya dengan cara tekan spasi. Stop ya. Oke, jadi demikian latihan shortcut dan penjelasan mengenai shortcut dalam Sibelius. Kiranya ini bermanfaat buat teman-teman semua. Ya, demikian. Terima kasih sudah menonton. Ya, sekian video kali ini. Terima kasih teman-teman udah mau nonton konten ini. Kiranya teman-teman jadi lebih paham mengenai shortcut dan bisa membantu teman-teman dalam menulis skor di Sibelius. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.